Dilanjut ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya dipanggil, tolong angkatkan tangannya dan bilang hadir. Yang pertama ada Putri Sylvia, hadir. Kedua Rola, hadir Bu. Najmi, Hadirah. Rika, ada Bu. Salma, hadir Bu. Putri A, hadir Bu. Nurhayati, Nurhayati, maaf. Yang ketujuh ada Nurhayati, ada. Yang kedelapan Naina, ke-9 Resti, ke-10 Mega, Hadirah. ke-11 Dinda, hadirah. Yang ke-12 ada Repi, ke-13 Nisa, Nurul Fahmi, yang terakhir ada Riko. Alhamdulillah ya, berarti hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran dan amanah. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada pengertian jujur, yang kedua contoh perilaku jujur, yang ketiga hikmah dari kejujuran, yang keempat dalil akli tentang kejujuran, yang kelima pengertian amanah, yang keenam contoh berperilaku amanah, yang ketujuh hikmah berperilaku amanah, yang terakhir ada dalil akli tentang sikap amanah. Oke, lanjut. Ada pengertian jujur. Minggu kemarin udah dijelasin sama Ibu Putri Sylvia. Ada yang masih ingat pengertian jujur itu apa? Tidak bohong. Oke, kalau nggak ada yang ingat, ada yang ingat nggak? Tidak berbohong. Oke, kalau nggak ada yang ingat, kita jelasin sedikit ya. Pengertian jujur. Pengertian jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Apa sih Bu yang dimaksud kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan? Contohnya, ini laptop Terika ya, contohnya ya. Ibu ngambil laptop ini, terus Terika nanyain, ibu ngambil laptop saya. Ibu menjawab, iya, ibu mengambil laptop Terika. Dan itu tuh termasuk contoh kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada contoh perilaku jujur dalam keseharian. Ada yang tahu contoh perilaku jujur dalam keseharian? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama ada mengambil sesuatu sesuai haknya. Ada yang bisa nyontohin apa yang dimaksud mengambil sesuatu sesuai haknya? Boleh Rika? Misalnya ada bantuan ya Bu, bantuan sosial kepada orang yang kurang mampu. Nah, namun orang mampu itu mengambil sesuai haknya, orang yang tidak mampu itu mengambil sesuai haknya. Oke, betul. Tepuk tangan buat temennya. Oke, selanjutnya ada mengakui kesalahan kepada orang tua. Ada yang bisa kasih contoh apa yang dimaksud mengakui kesalahan kepada orang tua? Mangga Reza. Contohnya misalkan Rizky dia ngambil jambu tetangga, terus ketahuan sama Idan. Nah, sama Idan dibilangin ke orang tuanya Rizky. Terus Rizkynya mengakui kesalahan sama orang tuanya gitu, bahwa saya mengambil jambu tetangga gitu. Ya, betul. Tepuk tangan buat Reza. Oke, selanjutnya ada memberitahu hasil ujian yang sebenarnya ke orang tua. Contohnya, di sini ibu mengasih nilai Rika D. Dari D itu Rika ganti lagi jadi huruf A. Nah, itu nggak boleh ya. Itu termasuk perilaku tidak jujur atau sikap tercela. Paham? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Selanjutnya ada hikmah dari kejujuran. Yang pertama ada mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Di sini siapa yang mau mendapatkan kepercayaan dari orang lain? Aku. Yang kedua ada mendapatkan banyak teman. Yang ketiga mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan atau masalah. Yang keempat dicatat sebagai orang jujur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima hidup tenang. Yang keenam disenangi orang lain. Yang ketujuh mendapatkan cinta kasih dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini siapa yang mau banyak teman?
hidupnya tenang, disenangi orang lain, harus mendapatkan cinta dan kasih ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Aku. Oke, kalau kalian mau mendapatkan cinta dan kasih ridho dari Allah, maka kita harus berperilaku jujur. Karena berperilaku jujur itu termasuk salah satu identitas umat muslim. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada dalil akli tentang kejujuran. Ada yang mau baca? Aku, Bu. Boleh, Rika? Artinya aja, Bu. Gak apa-apa. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya ada pengertian amanah. Pengertian amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Amanah secara etimologis pendekatan kebahasaan atau lughawi dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari amina amanatan, yang berarti jujur atau dapat dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya ada contoh berperilaku amanah. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti semula. Contohnya, di sini ibu contohin lagi ya. Sini ada laptopnya Terika, ibu minjem laptop Terika gitu ya. Nah, ibu saat mengembalikannya itu nggak boleh rusak, nggak boleh ada lecet. Itu termasuk menjaga titipan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Contohnya, Tenopita cerita sama ibu tentang rahasianya. Nah, ibu itu nggak boleh menceritakan lagi kepada orang lain. Itu termasuk perilaku tercela kalau kita menceritakan lagi rahasia orang lain kepada menceritakan rahasia kita kepada orang lain, itu nggak boleh ya. Selanjutnya ada tidak menyalahgunakan jabatan. Contohnya di sini ibu menjadi bendahara di kelas, ibu korupsi bendahara kelas gitu ya, itu tidak boleh. Itu termasuk tidak menyalahgunakan jabatan ibu sebagai bendahara di kelas. Selanjutnya ada menyampaikan titipan pesan sesuai isinya. Yang kelima, menjaga segala sesuatu yang telah diberikan Allah. Contohnya yang kelima itu, kalau misalnya udah nikah, punya anak, itu kan anak titipan Allah ya. Jadi kita harus menjaganya dengan cara disekolahin, dikasih sayang, jangan dipukulin kalau punya anak ya. Oke, selanjutnya ada ya, anak itu sayang nggak boleh. Punya suami juga harus yang baik, dipukulin nggak boleh, yang suka banting-banting. Selanjutnya ada 5 perilaku amanah. Ada 5 ya, yang pertama dipercaya orang lain, yang kedua mudah mendapatkan pekerjaan, yang ketiga mudah mendapatkan teman, yang keempat mendapatkan pahala dari Allah untuk amal di akhirat, yang terakhir terhindar dari perilaku munafik. Gak ada ceritanya dari dulu orang yang gak aman disukai sama orang lain, gak ada ya. Salah satu syarat buat masuk itu kita juga kalau mau dipercaya sama atasan atau gimana itu kita harus amanah, harus dapat dipercaya sama bos kita ya. Terus yang selanjutnya mendapatkan pahala dari Allah untuk amal di akhirat. Salah satu cara untuk kita mendapatkan pahala dari Allah itu berperilaku amanah dan jujur. Oke, yang terakhir ada dalil akli tentang sikap amanah. Ada yang mau baca? Gak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekian materi dari hari ini. Ibu pengen kalian buat ngebagi 2 kelompok. Kayak yang barisan pertama, kelompok pertama, yang barisan kedua, kelompok kedua aja ya. Oke, ibu nanti ngebagiin 2 kertas di mana kalian tulis 1 pertanyaan yang nanti pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok lain. 1 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Ada pulpennya? Ada pulpen. 1 pertanyaan aja. Kita kelompok berapa? 1. Bu, aku kelompok 1 ya. Iya. 1 pertanyaan aja tentang materi amanah dan jujur. Ini aja nih kalau
tidak baik, mengganggu orang yang lagi belajar. Rima, bantu temennya Rima. Udah kan dikasih tahu. Yang bisa kasih Bu. Tapi nggak ngasih tahu orang lain. Satu pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak. Karena ibu tahu kalian nggak suka banyak pertanyaan. Kenapa? Udah Bu. Ayo kelompok 1. Lagi diukir Bu. Tulisannya. Diukir. Riko tugasnya apa? Apa ya, Bu? Kan namanya kelompok kita harus kerjasama Iya, dong. saya juga berbagi pikiran, Bu. Yang kerja satu, yang kelompok semuanya. Itu nggak boleh, teman-teman jangan dicontoh. Oke. Jadi di sini ibu akan menukar pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2 dan yang kelompok yang kelompok 2 ke kelompok 1. Nih. Maka dijawab, nanti perwakilannya satu orang buat ke depan membacakan pertanyaannya dan menjawab pertanyaannya. Nanti ada hadiahnya, tapi hadiahnya nyusul ya, soalnya ibu nggak bisa ngambil uang di ATM, teman-teman. Bu, maaf Bu sebelumnya, tapi ini pertanyaannya gimana ya Bu? Ambigu ya Bu ya. Ini kelompok 1 yang serius dong belajarnya. Ngerti Bu. Itu maksudnya harus gimana gitu? Gimana sih teteh? Tapi itu gitu doang. Ada mau jawab nih. Ada tanda tanyanya. Langsung jawab sama ibu guru. Boleh langsung jawab aja. Jadi Ayo, itu yang kerja itu tangan bukan bibir ya. minta pendapat. Minta pendapat sih. Kelompok 1 Iya. pertanyaan. Pendapat kita apa? Ayo tanggung jawab siapa yang bikin pertanyaan. Selesaikan pertanyaannya dong. Ini hanya pernyataan. Bu, jadi gimana Bu? Gimana itu pertanyaannya? Ternyata apa? Pendapat. Iya. Capek. Enggak, kelompok itu aja dulu. Ya udah. Alasannya dong, sama alasannya nggak cuman kayak boleh doang, nggak boleh. Alasannya kenapa? Boleh kita berbuat tapi dengan syarat bukan boleh. Bingung ya kan? Begitu baik. Kelompok itu Kayak nanti perwakilan ya, satu orang buat bacain. Ya udah boleh. Ya udah. Udah Bu. Oke. Kelompok 1 perwakilan siapa yang Ariko? Saya, Bu. Oke, Ariko. Berdiri. Boleh berdiri, mau di depan, mau di gedung open juga nggak apa-apa. Jauh ya. Sama ibu semua bebas belajarnya sama. Ya, Bu, jadi pertanyaannya apakah boleh kita berbohong tetapi dengan syarat untuk kebaikan? Kalau menurut kelompok saya, kelompok 1, boleh Bu. Namun jika tujuan yang baik itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan berbohong, maka hukum berbohong adalah boleh. Jika tujuan yang baik itu bersifat mubah, maka berbohong hukumnya mubah. Dan jika tujuan yang baik itu bersifat wajib, maka berbohong hukumnya wajib. Seperti itu, Bu. Makasih. Tepuk tangan Bu bisa. Selanjutnya kelompok 2 siapa perwakilannya? Ya Bu. Oke, Rika, mangga. Di sini Bu. Boleh? Berdiri Rika. Udah berdiri di sini. Oh, udah berdiri. Udah berdiri. Ibu, saya bacain dulu ya pertanyaan dari kelompok berapa ini? 1. Aku nemu uang, terus aku ambil. Terus ada yang nyari, tapi aku gak ngaku. Apa pendapat kalian? Kan ada yang nemu uang, terus diambil sama orang tersebut. Nah,
pas yang kehilangan uangnya nyari, tapi orang yang ngambil nggak ngaku. Jelas-jelas itu berbohong, Besti. Tuh, teman-teman itu Besti itu berbohong. pertanyaannya sangat ambigu ya, jangan dicontoh ya. Jadi itu jelas-jelas berbohong ya, karena ya dia nemu uang, terus ada yang kehilangannya itu nanya ke si orang tersebut, tapi dia nggak ngaku. Jelas-jelas itu berbohong. Oke, baik. Pendapatnya ya jangan dicontoh. Betul. Udah Oke, sekian. tepuk tangan buat kita. Gak apa-apa ya, namanya kita masih belajar, wajar aja salah-salah. Oke. Oke. Sangat lucu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk udah yang mau berani ngejawab ke depan gitu ya. Mohon maaf juga ibu banyak kekurangan dalam menjelaskannya karena ibu juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.